Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adinda Melani Putri dari kelas 2A dengan jurusan Teknik Informatika. NPM saya yaitu 233510446. Di sini saya akan menjalankan praktikum organisasi dan arsitektur komputer dengan judul temanya yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache prosedur. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Di sini ada modulnya, prosedurnya kita jalankan semua yang ada di dalam tabel ini. Nah, yang akan kita ubah itu yaitu ukuran cache-nya masing-masing dari 4, 8 kilobyte, 16 kilobyte, dan 32 kilobyte. Lanjut, kita akan konfigurasi. Kita atur, di sini ada SMP, di sini 1, di sini Messi, selanjutnya bus arbitration-nya random. Selanjutnya di sini word wide-nya kita atur menjadi 32, dan word by block-nya di sini 64. Di sini block size-nya 256 dan block in main memorinya kita atur menjadi 4,096. Selanjutnya kita atur lagi di block in cache-nya. Block in cache-nya nih harus menjadi 16 agar kita mendapatkan cache size-nya yaitu 4 kilobytes. Di block in cache-nya ini yang akan kita atur menjadi 4 kilobyte, 8 kilobyte, 16 kilobyte, dan 32 kilobyte. Dah, selanjutnya kita atur replacement police-nya yaitu LRU dengan mapping. Nah, mappingnya di sini kita akan menggunakan direct. Selain menggunakan direct, kita juga akan menggunakan set asosiatif. Di mana set asosiatif itu ada two-way set asosiatif, four set asosiatif, X set asosiatif. Kita menggunakan direct. Kita atur di sini 4 kilobyte. Oke. Selanjutnya kita ambil memory trace yang akan kita gunakan, yaitu COM. Nah, sesuai nih. Selanjutnya kita config cache-nya. Kita lihat berapa sih miss rate yang akan ditampilkan di sini. Nah, hit misses yang ditampilkan yaitu 89,7786. Nah, karena sebelumnya sudah saya lakukan konfigurasi, maka kita lihat pada tabel yang telah saya sediakan. Pada tadi kita lihat mapping direct dengan block in cache-nya 16, yaitu miss rate yang didapatkan 89,778. Semakin lama semakin meningkat miss rate yang didapatkan. Begitu juga dengan two-way set asosiatif. Bisa nampak pada tabel di sini. Dari ini semua akan terus meningkat. Four-way set asosiatif pun sama juga. Egg-way set asosiatif, nah, miss rate-nya pun terus meningkat. Full asosiatif pun miss rate-nya pun meningkat. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaannya. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Saya jawab meningkat. Mengapa? Asosiatif mengacu pada jumlah blok yang dapat disimpan dalam satu cache. Ketika tingkat asosiatif meningkat, miss rate biasanya menurun. Sebagai tingkat asosiatif, cache memiliki lebih banyak pilihan tempat di dalam set untuk meletakkan blok data. Kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Dampak tingkat asosiatif terhadap kinerja cache juga bergantung pada ukuran cache itu sendiri. Ketika ukuran cache meningkat, dampak lapisan asosiatif menurun. Meningkatnya ukuran cache membuat lebih banyak ruang tersedia untuk menyimpan blok data. Selanjutnya, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih baik banyak manfaat? Dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke egg-way, atau dari egg-way ke fully asosiatif? Jawabannya ya, karena semakin besar ukuran blok atau peningkatan asosiatif akan memakan waktu lama untuk mengambil data dari blok tersebut. Pada tingkat two-way set asosiatif, ukuran cache menjadi lebih kecil dibandingkan four-way ataupun egg-way. Jadi, dapat disimpulkan langkah yang merupakan manfaat terbaik adalah dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke egg-way, egg-way ke fully asosiatif. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi lagi untuk mencari pengaruh ukuran blok dengan berbagai replacement police. Di sini sudah ada modul yang telah saya sediakan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi. Nah, di sini kita memory organization-nya ada SMP 1 dengan Messi. Bus attribution-nya random. Selanjutnya apa sih yang kita atur dari modul ini? Nah, yang kita mau atur dari modul ini yaitu word by blocks dengan konfigurasi 8, 16, 32, 64, dan 128. Dan juga replacement police yang akan kita gunakan berupa LRU, LFU, dan FIFO. Dengan file memory trace-nya yaitu MDLJD. Lanjut. Nah, kita atur word wide bits-nya tuh 16. Word by block-nya ini yang akan kita atur. Kita atur menjadi 8. Word by block-nya 8. Dengan main memory size-nya itu 256 kilobytes. Nah, pada main memory size-nya ini akan terus berubah tergantung dari block in cache-nya itu sendiri.
Selanjutnya kita atur pada block in cache-nya. Block in cache-nya itu, nah, cache size-nya itu harus 4 KB. Pada cache size-nya ini akan terus berubah tergantung dari word by block kita akan gunakan. Seperti ini. Nah. Setelah itu mappingnya kita buat fully associative. Dan yang akan terus kita ganti, yaitu pada ini, replacement police kita akan menggunakan LRU, FIFO, dan LFO. Nah, kita akan menggunakan LRU saja saat ini. Oke, lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan memory trace. Apa yang akan kita gunakan? Berhubung di sini saya akan menggunakan memory trace yaitu MDLJD. Kita klik. Nah, setelah itu kita konfigurasikan berapa sih misrate yang kita akan dapatkan. Kita config dan kita akan menunggu. Nah, selanjutnya, maka kita akan mendapatkan hit miss sebesar 76,715. Nah, sebelumnya sudah saya buat di sini memory trace-nya yaitu MDLJD dengan replacement LRU, di mana word by block-nya ada 8, 16, 32, 64, dan 128. Di mana kita dapat melihat bahwasannya semakin banyak word by block yang kita pakai, maka akan semakin tinggi juga hit misses yang kita peroleh. Begitu juga dengan replacement LFU. Semakin tinggi kita menggunakan word by block-nya, maka semakin besar juga global hit misses yang kita peroleh, semakin meningkat. Begitu juga dengan FIFO. Selanjutnya, kita menjawab pertanyaannya. Apakah misrate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Jawabannya, meningkat. Karena misrate meningkat dengan meningkatnya ukuran blok. Hal ini karena dengan ukuran blok yang lebih besar terdapat lebih banyak data yang diangkut per blok. Hal ini karena ukuran blok yang lebih besar memungkinkan cache untuk menyimpan lebih banyak data, sehingga lebih sedikit data yang tidak ditemukan dalam cache. Kedua, bagaimana pengaruh replacement police terhadap misrate untuk setiap ukuran blok? Pengaruh pada replacement police, LRU, kebijakan penggantian LRU mengganti blok yang sudah ada, tidak diakses oleh CPU. Sementara LFU mengganti bloknya paling jarang diakses oleh CPU. LFU bekerja dengan baik dalam situasi di mana terdapat pola akses data yang konsisten dan berulang. Selanjutnya FIFO, first in, first on. FIFO menggantikan blok berdasarkan urutan kedatangan di cache. Meskipun FIFO sederhana, namun tidak selalu efektif dalam mengurangi tingkat kesalahan, karena tidak memperhitungkan frekuensi blok atau waktu akses. Ya, secara umum manakah replacement police dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Replacement police dengan misrate terbaik yaitu LRU. LRU karena kecenderungan algoritma untuk mempertahankan blok-blok yang baru saja diakses atau paling sering diakses oleh CPU. Sedangkan replacement police dengan misrate yang paling buruk adalah FIFO karena kekurangannya dalam mempertahankan frekuensi atau akses dari relevansi data. Selanjutnya, analisislah apakah setiap trace file mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement police. Apakah manfaat kinerja seluruh replacement police terjadi untuk semua tolak ukur atau bergantung pada file trace. Setiap trace file memiliki pola akses data yang unik dan berbeda. Pola akses ini dapat mempengaruhi kinerja dari masing-masing replacement police seperti LRU, LFU, dan FIFO. Sebagai contoh, jika sebuah trace file memiliki pola akses data yang cenderung konsisten dan berulang-ulang, maka LFU mungkin akan memberikan performa terbaik karena kecenderungannya untuk mempertahankan blok-blok frekuensi akses. Di sisi lain, jika sebuah trace file memiliki pola akses data acak tanpa adanya pola tertentu, maka LRU mungkin akan memberikan performa terbaik karena kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan pola akses tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konfigurasi yang telah saya lakukan ini. Apabila terjadi kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.